Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap ya. Semoga yang lain juga segera join ke Gmail ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan yang mau memimpin doa, silakan raise hand dulu. Ya silakan. Ayu. Memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ayu yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pelajaran agribisnis tanaman hias minggu lalu, mungkin ada yang masih ingat mempelajari apa? Silakan raise hand. Masih ingat, Bu, belajar pengertian dan lingkup tanaman hias. Ya, minggu lalu mengenai pengertian dan lingkup tanaman hias ya. Apakah kalian ada yang pernah mendapat hadiah bunga? Pernah, Bu. Sekarang coba, apakah kalian pernah lihat karangan bunga seperti ini? Bu, Ada yang pernah lihat ketika mampir misalkan ke makam nih, ada yang menaburkan bunga? Pernah, Bu. Pernah lihat? Pernah. Ya. Atau mungkin di televisi nih, atau mungkin di daerah kalian pernah melihat adat istiadat, ritual sesajen? iya, Bu, ada. Ada. Ya, kalau misalkan pernah datang ke resepsi pengantin, nih, seperti ini. Pernah lihat? Pernah, Bu. Kemungkinan, kira-kira tanaman hias tadi punya banyak manfaatnya ya? Iya, Bu. Iya. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai manfaat dan prospek tanaman hias. Nah, kemarin minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian tanaman hias. Lalu lingkup tanaman hias. Nah, untuk hari ini mengenai manfaat dan prospek tanaman hias. Nah, apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar untuk pengetahuan untuk agribisnis tanaman hias. Untuk 3.1, menganalisis lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Nah, untuk keterampilannya, melaksanakan identifikasi tanaman dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan melalui observasi, peserta didik mampu menganalisis manfaat dan prospek tanaman hias dengan benar, cermat, dan teliti. Melalui observasi, peserta didik mampu mempresentasikan manfaat dan prospek tanaman hias dengan benar, cermat, dan teliti. Nah, yang terakhir, melalui observasi, peserta didik mampu membuat laporan tentang manfaat dan prospek tanaman hias dengan benar, cermat, dan teliti. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai pengertian lingkup tanaman hias, kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya, apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai pengertian dan lingkup tanaman hias, dan khususnya untuk manfaat dan prospek tanaman hias, silakan kalian literasi di LMS Moodle. Ibu sudah share screen nih, Ibu share screen ya. Silakan kalian buka LMS Moodle-nya. Nah, di agribisnis tanaman hias tadi Ibu sudah share ya, ada video mengenai manfaat dan prospek tanaman hias. Kemudian ada materinya. Silakan kalian pelajari. Dan kemudian apa lagi? Kemudian kalian juga lihat juga di lingkungan sekitar mengenai apa sih manfaat dan prospek tanaman hias. Nah, lalu kalian analisis. Silakan kalian pelajari dulu, literasi dulu yang ada di LMS Moodle mengenai manfaat dan prospek tanaman hias yang sudah Ibu share ya, mengenai videonya. Kemudian ada materinya, silakan kalian pelajari. Bagaimana?
Ada yang sudah selesai membacanya mengenai manfaat dan prospek tanaman hias? Di LMS Moodle sudah Ibu share juga tentang LKPD-nya. Nah, apa itu LKPD? Kerja peserta didik, Bu. Ya, betul. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, nanti kalian membuat 2 kelompok secara mandiri. Nah, topiknya berbeda. Yang pertama kelompok 1 mengenai menganalisis manfaat tanaman hias. Nah, kelompok 2 mengenai menganalisis prospek tanaman hias. Nah, sudah download belum untuk atau diunduh di LMS Moodle untuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Nah, nanti ada bentuk tabelnya seperti ini. Ada misalkan untuk yang kelompok 1 mengenai manfaat tanaman hias. Pertama ada nama tanaman hias. Kemudian ada nama latinnya. Ada manfaatnya. Manfaat tanaman hias. Kemudian ada gambarnya apa nih tanaman hiasnya. Kemudian untuk kelompok 2. Nama tanaman hiasnya apa untuk kelompok 2 tentang prospek tanaman hias. Kemudian nama latinnya apa? Nah, kemudian untuk prospek tanaman hiasnya apa nih untuk tanaman hias tersebut? Nah, dilengkapi dengan data pendukung, misalkan bisa gambar, bisa fotonya, atau mungkin ada yang datang langsung ke penjual tanaman hiasnya. Silakan. Nah, silakan kalian analisa. Nanti kalau sudah, kalian presentasikan kelompoknya, perwakilannya. Sampai sini sudah paham? Kan kalian buat kelompok, 2 kelompok ya. Kelompok 1 mengenai manfaat tanaman hias, dan kelompok 2 mengenai prospek tanaman hias. Nanti kalau sudah, masing-masing perwakilan kelompoknya silakan kalian raise hand, sebutkan nama anggotanya. Silakan. Kan dulu nama kelompoknya siapa aja? Kelompok 1 menganalisis manfaat tanaman hias kelas 11 ATPA 1. Anggota kelompoknya ada Bagus Tio Prasetya, Muhammad Khoriluda, Via Maulinda, Anggun Fitria Silvana, Ella Nurmala, Fitriani Amdini, Fiona Rosalinda, Hapsya Anggita Putri, Pipit Ulpi Siti Hanifah, Najwa Siti Fatona. Manfaat tanaman hias kelompok 1 kelas 1. Yang pertama ada mawar dengan nama Latin rosa. Bunga mawar tidak hanya sebagai hiasan saja, tapi bunga mawar juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan seperti obat jerawat alami. Yang kedua ada lidah mertua dengan nama Latin Sansevieria, memiliki manfaat bagi lingkungan dan kesehatan manusia seperti menyerap bahan beracun seperti karbon dioksida, benzene, formaldehide, dan trichloroethylene yang kurang baik untuk tubuh manusia. Yang ketiga ada Kamboja Jepang dengan nama Latin Adenium obesum. Manfaat untuk mencegah atau mengobati penyakit bisul yang umumnya terletak pada bagian pantat. Yang terakhir ada bambu kuning dengan nama Latin Bambusa vulgaris. Bagian bambu kuning sudah lama dijadikan sebagai obat liver dan penyakit kuning. Siap, sudah Bu. Yang sudah menyampaikan untuk kelompok 1 ya. Tadi untuk kelompok 1 mengenai manfaat tanaman hias. Nah, setelah tadi pembelajaran kalian sudah mempelajari, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Manfaat tanaman, saya menyimpulkan dari Jemit dari tadi yaitu manfaat tanaman hias itu bisa jadi bahan hadiah
atau kita mengirimkan bunga kepada teman, ucapan bela sungkawa, dan bisa menjadi ucapan selamat atau juga bahan dekorasi dalam suatu ruangan, atau bisa bahan dekorasi buat tempat pernikahan gitu Bu, atau seperti tempat pesta begitu Bu. Jadi ada Ya, berbagai betul. macam manfaat tanaman hias. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan teman yang lain? Dari simpulan tersebut, yaitu prospek tanaman hias adalah membentuk kehalusan budi setiap insan atau manusia, menjaga kenyamanan lingkungan, menjaga kelestarian alam. Bagus ya, disampaikan Anggun. Kalian semua sudah mulai paham ya, bahwa prospek tanaman hias itu membentuk kehalusan budi setiap insan atau manusia, menjaga kenyamanan lingkungan, menjaga kelestarian alam, menjaga stabilan jiwa manusia, meningkatkan pendapatan petani, dan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai manfaat dan prospek tanaman hias, nah, silakan kalian, apa yang kalian peroleh dari observasi mengenai manfaat dan prospek tanaman hias? Apakah ada yang masih membingungkan pelajaran hari ini? Siap tidak Bu? Tidak, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa ada manfaatnya untuk pembelajaran hari ini? Ada Bu. Ya. Jadi ada banyak ilmu yang didapat. Kita jadi tahu apa itu manfaat dan prospek tanaman hias Bu. Ya, bagus ya. Betul. Yang disampaikan oleh Bagus mengenai banyak ilmu yang kita mengenai manfaat dan prospek tanaman hias. Jadi kalian tahu tanaman hias itu banyak manfaatnya. Selain nanti untuk keindahan, bisa untuk kegiatan yang lainnya. Dan kemudian bahkan mendapat nilai jual. Seperti itu. Nah, alhamdulillah jika semuanya sudah paham, untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian, silakan kalian buka kembali LMS modelnya. Ya. Di kuis pertemuan 2 pada hari ini, silakan kalian, ini sudah ada 4 siswa nih yang sudah mengisi, silakan yang lainnya. Jangan lupa di attempt quiz now. Ibu tunggu sampai dengan sore ini ya. Nah, jangan lupa LKPD-nya juga diupload. Nah, LKPD-nya diupload di LMS Moodle. Di lembar kerja peserta didik ini. Nah, silakan kalian masukkan LKPD-nya ya. Nah, silakan. Ibu juga ucapkan terima kasih nih. Kalau misalkan semuanya sudah mengisi evaluasi. Nah, kalau ada yang belum silakan jangan lupa ditunggu sampai sore ya. Ibu tunggu. Ibu ucapkan terima kasih apresiasi untuk semua kelompok yang sudah berperan aktif nih dalam pembelajaran, diskusi, bahkan sampai akhir pembelajaran ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya pada kompetensi dasar 3.1 sama dengan kompetensi dasarnya mengenai menganalisis lingkup, karakteristik, dan kesehatan tumbuh tanaman hias. Yes. Tapi materinya berbeda. Materinya mengenai jenis, karakteristik, dan kesehatan tumbuh tanaman hias. Nah, sebelum kita tutup, silakan yang bersedia memimpin doa pada hari ini, silakan. Jika tidak ada ibu yang memimpin doa hari ini ya, silakan. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya, alhamdulillah ya. Kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih pada semuanya ya yang sudah berperan aktif tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Dan terus kalian belajar baik tadi bukan hanya di sekolah, tapi juga misalkan kalian bisa memanfaatkan gadget-gadgetnya ya. Bisa di Google, bisa di YouTube, dan referensi lainnya. Jangan lupa pelajari untuk kegiatan untuk besok.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.